Bismillahirrahmanirrahim. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Jumpa lagi di Forum Harian ini, insya Allah tiap hari ya, insya Allah. Tapi kemarin ke skip, saya tumbang teman-teman. Hati-hati ya. Ya percuma, ROAS bagus tapi kesehatan jelek. Itu juga sambil saya mengingatkan diri sendiri harus pandai-pandai menjaga kesehatan ya teman-teman. Oke, ini Forum Harian insya Allah 15 menit aja. Saya mencoba menjawab curhatan teman-teman. Mudah-mudahan bisa menjawab ya. Mudah-mudahan jawabannya pun benar atau bermanfaat. Kalau enggak ya mohon maaf. Dan jangan lupa lagi buka bootcamp Ternak Toko Batch 15. Kita akan mulai Zoom-nya Jumat ini. Jumat ini tanggal 5. Jadi tiap Jumat malam mulai Zoom-nya. Ini batch 15. Dan yang di Tangerang kalau mau bedah toko offline yuk. Tanggal 4 saya lagi ke Tangerang sekalian mau open slot bedah toko. Kalau mau boleh japri saya. Yuk udah ada yang ngacung yuk. Mas Fastison gimana? Mas Fastison. Oke, ya halo Kang. Pertama-tama ini semoga Kang Gani lekas sembuh ya Kang ya, sehat selalu Kang. Ini udah lumayan. Iya, saya lihat di YouTube-nya nih semangat jogging terus nih. Oke, jadi gini Kang, saya tuh kan ada rencana mau buka mall ya. Nah, cuman untuk maksudnya Shopee Mall. Nah, untuk di awal ini kan produk yang saya udah urus kayak BPOM itu 4 Kang. Jadi untuk awal mungkin nanti 4 aja nih yang masuk gitu kan. Padahal kan kalau di Shopee Mall itu ada minimal 25 produk ya. Nah, itu bagaimana Kang solusinya? Apakah menduplikat 4 itu sampai misalnya di 22 ya atau 24 lah misalnya itu nanti yang satunya kan misal bisa tambah kayak ini ya tambah beberapa tambahan gitu supaya lebih aman gitu ya. Nah itu bisa nggak Kang kayak gitu Kang diduplikat sampai segitu banyak gitu. Intinya untuk di awal persyaratannya terpenuhi 25 produk. Thank you Kang. Itu harus BPOM ya? Kalau parfum ya harus BPOM ya Mas ya? Iya nih Kang soalnya kan. Wah, nggak tahu belum ada pengalaman ngurus BPOM dan mau BPOM. Tapi ini mah ngomen aja ya, tapi belum ada pengalaman ngomen aja. Kalau saya jadi Masnya sih mungkin BPOM itu kan produksinya kalau nggak salah, jadi mungkin dibikin varian 10 mili, 15 mili, 30 mili, biar memenuhi 25 kuota itu. Mungkin ya, mungkin bisa. Iya juga sih ya. Jadi banyak banget gitu kan. Walaupun belum ada produknya ya nggak apa-apa, atau itu nggak usah diiklanin aja, yang penting lolos dulu. Kalau memang syaratnya betul-betul harus BPOM ya. Oke, ya Kang. Langsung belum ada pengalaman, Mas Season. Sekarang itu juga loh Kang, syaratnya tuh ada haki kelas 35 juga gitu. Sekarang itu harus nambah. 2 kelas ya? Harus 2 kelas ya? Atau gimana? Iya, 2 kelas. Kelas produk sama kelas 35 itu. Wah. Oke, Kang, tapi aman ya Kang ya? Kalau duplikat SKU ini masih aman ya Kang ya? Aman, boleh kok. Boleh ya, oke. Takutnya kita udah modal banyak ternyata pelanggaran gitu malah nanti dampak di tokonya kan sayang sekali. Jangan langsung gak usah bikin fisiknya beneran. Ini aja upload asal aja pakai AI aja dulu, yang penting syaratnya terpenuhi dulu. Kalau nanti nggak jualan itu juga nggak apa-apa. Yang penting maunya dapat dulu. Iya, maunya dapat. Itu nggak akan dipantau terus menerus kok, itu syarat masuk aja. Nanti kalau ternyata pas udah dapatnya sebulan kemudian misalkan produknya kurang dari 2 nggak apa-apa kok. Oke. Nggak masalah. Siap Kang, makasih Kang. Oh iya Kang, untuk hakinya itu bisa pakai, jadi pengalaman Akang harus jadi sertifikat atau bisa tanda terima itu ya Kang ya? Nggak, sampai serah terima aja, sampai muncul di WIPO, sampai muncul di webnya. Oh gitu, wah ya nih. Oke, thank you Kang. Siap. Oke, lanjut. Yuk, Mas Indra Gunawan yuk. Assalamualaikum Kang. Waalaikumsalam. Kang, saya ini punya baju-baju wanita sama anak-anak yang dulu itu mau niatnya dijual, tapi sebenarnya nggak punya kuantitinya Kang. Maksudnya satu model tuh 1 pieces, model lain 1 pieces. Itu gimana cara jualnya Kang ya? Gimana cara jualnya? Oh, live aja yang gitu Mas. Live ya? Kalau upload etalase agak repot sih.
agak repot. Ada sih bisa, jadi Enggak, saya gini Kang, saya belum punya tokonya. Saya mau bangun tokonya gitu kan. Tetapi modelnya nggak ada kuantitinya tuh cuma satu-satu doang, satu model satu model. Itu saya bikin produknya masing-masing satu atau gimana, Kang? nggak bakal restock lagi, nggak bakal bikin lagi. Enggak, itu bukan bikin sendiri Kang, tapi emang beli dari orang modelnya ini. Nah, terusannya bukan dari konveksi mesen dengan model sekian begitu, enggak. Tapi kan ini kan dulu waktu saya belum ngerti sama sekali tentang jualan Kang, jadi ya udah biaya belajar zaman dulu gitu loh. Tapi ya sekarang stoknya udah banyak, duh sayang banget ini kalau dianggurin, gimana cara jualnya, bingung Kang. Ya kalau mau jual di Shopee atau TikTok di live-in, etalasenya satu aja. Kalau live tuh kan nggak perlu duplikasi etalase. Etalasenya satu, terus dikasih kode gitu. Oh, tapi enggak itu Kang ya, enggak bikin satu produk satu model begitu enggak ya kalau modelnya Wah, kayak gini. repot, itu mah repot banget. Iya, jadi cuma bikin toko lalu bikin etalase satu buat live gitu ya Kang. Ya, gitu bisa. Gitu bisa. Oke, siap Kang. Terima kasih Kang. Ya, Sehat selalu ya Kang. amin. Yuk, Mas Bonbon yuk. Assalamualaikum Kang. Waalaikumsalam. Kang, rekomendasi buat AI foto produk sampai jadi video sekarang apa ya Kang? Sampai Untuk jadi yang sekarang. video. Iya, nggak maksudnya buat foto produk, terus buat video produk. Kang rekomendasi AI-nya pakai apa ya Kang? Kalau foto ya Nano Madana sih belum hampir dikalahin sama ChatGPT, tapi menurut saya Nano Madana masih oke. Pakai Nano Madana kalau foto mah. Kalau video saya jarang pakai. Oh, buat video pakai apa Kang biasanya Kang? Jarang ya Kang? Saya jarang pakai, saya mah comot-comot. Jarang pakai AI. Oke Kang. Makasih Kang. Siap, sama-sama. Oke, lanjut Mas Alvaro yuk. Halo Kang. Halo. Halo, yuk. Kang, ya saya mau nanya, ini kan saya dapat penawaran Kang ya buat ngehandle salah satu perusahaan gitulah. Saya disuruh menghandle buat optimasi Shopee dan produksinya juga Kang, sekalian sama pengirimannya juga gitu. Jadi dari pihak perusahaan itu cuman kontribusi brand merek karena memang brandnya itu besar Kang. Terus juga mereka kontribusi dari segi aset konten. Dia juga ngupload konten dari Instagram dan TikToknya yang harapannya bisa nyuntik traffic dari situnya ke e-commerce-nya gitu Kang. Nah itu ini masih masa-masa apa ya kayak diskusian buat nego-negoan share profitnya gitu Kang. Nah menurut Kang Gani dengan kayak gitu itu bagusnya berapa share profitnya Kang ya buat saya Kang? Waduh, share profit saya udah lama nggak melakukan itu. Yang jelas ya, Pak, saya jawab Pak, kalau yang kepikiran yang terpintas di pikiran saya aja ya, Mas Alvaro. Siap Kang. Pastikan win-win aja. Win-win itu artinya apa? Mas Alvaro-nya nggak perih, dia juga nggak perih. Saya sama tenang. Jangan win-lose, artinya kalau misalkan nggak berhasil, Mas Alvaro dapat gaji terus misalkan. Ya wajar nggak berhasil, wajar ya. Tapi kan jadinya win-win. Win-lose. Mas Alvaro dapat duit, dia lose nggak dapat apa-apa. Saya coba landasannya tuh win-win. Itu memang niatnya share profitnya dari NPM Kang. Jadi kalaupun itu rugi atau enggak ya harusnya win-win gitu sih Kang. Kalau nominalnya terakhir saya udah lama banget. Saya kan dengan menerima agensi ya. Saya nggak menerima agensi dulu, tapi pernah menerima bagi hasil. Waktu itu saya 50% dari NPM, tapi cuma 6 bulan. 6 bulan, 50% dari net profit margin sebelum OPEX-nya dia. Udah lama banget itu. Jadi kepikiran buka lagi. Gitu Mas Alvaro. Oh, berarti kayaknya masih bagus lah Kang ya buat kayak gitu Kang ya, masih apa metode share profit sayanya yang optimasi e-commerce-nya gitu. Yang repot itu sebenarnya edukasinya. Kalau orangnya udah ngerti mah enak, Mas Alvaro.
Kalau orangnya udah ngerti, kita perlu misalkan bocas dulu, ada apa dulu, ini dulu, butuh A/B test dulu. Enak. Yang repot itu kalau kita lagi A/B testing nih, lagi nyobain ini terus gagal, dianya rewel lah, tuh repot. Oh, Jadi berarti ya aja sih. tergantung komunikasinya juga Kang ya. Yes, betul. Tergantung komunikasi, betul. Oke, baik Kang. Terima kasih Kang. Siap, sama-sama. Oke, yuk sebelum lanjut, jangan lupa batch bootcamp Tenang Toko batch 15 lagi buka ya. Nanti Zoom pertamanya Jumat ini tanggal 5 dan kita akan tiap Jumat terus sampai 8 pekan. Dan jangan lupa yang di Tangerang juga kalau ada yang mau bedah toko boleh japri saya ya, offline nanti tanggal 4. Yuk, Mas Iqbal Maulana yuk. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau nanyakan Bang. Saya kan udah pakai kalkulator ROAS kan. Jadi kan ada 5 SKU lah itu kan, kurang lebih sarannya itu kan kalau di rata-rata kan di 6 lah, di 6 ROAS target 6 lah kan. Tapi kan pembelinya masih sepi tuh. Jadi saya itu kayak saya tuh nggak mau ngambil untung, mau net ROAS juga nggak apa-apa, yang penting pembelinya ada gitu kan. Jadi ROAS saya turunkan, net ROAS itu kan di 2,5. Nah, semalam tuh saya dapat di 3,5 itu, artinya nggak boncos kan, cuman sedikit untungnya. Nah, cuman tiba-tiba kok hari ini tuh dia ngedrop gitu ya Mas ya. Dari kayak yang ngelihat tuh turun, baru tuh yang ngeklik turun, baru tuh CTR pun rendah gitu tuh. Kenapa ya Bang? Nggak diapa-apain padahal. Itu memang karakternya gitu, Mas. Oh iya Bang, gitu ya? Semua di sini pasti ngalamin. Lagi winning-winningnya, lagi asik-asiknya, kok melendot. Dan apakah salah kita? Enggak juga kan? Udah pernah winning. Iya, saya pun heran kalau tiba-tiba turun dia nggak diapa-apain. Ya, memang karakternya, memang tabiat kan sekarang seperti itu. Iya. Oh, berarti normal ya? Normal. Oke. Makasih Bang. Siap. Yuk, ada lagi terakhir, satu lagi. Gak ada, saya hitung sampai 3 ya. 1, 2, 3. Oke, thank you semuanya. Sampai jumpa lagi besok ya, insya Allah. Jangan lupa yang udah tahu bootcamp sama bedah toko boleh jadi saya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.